Shalom ibu-ibu yang terkasih. Mari kita awali dengan doa untuk ibadah Komisi Wanita Online hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di tengah-tengah situasi kondisi seperti saat ini, kami masih boleh tetap datang ke hadirat Tuhan. Kami boleh bersekutu, memuji dan menyembah nama-Mu. Kami mau berdoa menyerahkan Komisi Wanita untuk ibadah online hari ini dalam pimpinan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian bersama malaikat di surga. Mari kita siapkan hati kita menyebut firman-Nya dengan pujian Engkaulah Tuhan. Bukan
Selamat berjumpa lagi di dalam ibadah online. Sungguh kita kangen ya, tidak berjumpa dan cukup lama kita tidak bertemu di dalam persekutuan kita di GKI Immanuel. Tapi di dalam ibadah online kita disatukan meskipun di rumah masing-masing. Dan saya berharap saudara kuat, saudara tetap ada sukacita dan terus bersandar kepada Yesus kita. Amin. Dan saya sekarang mengajak kita melihat di dalam firman Tuhan untuk belajar bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema cara hidup jemaat yang pertama-tama. Tapi saudara, pasal 1 dan pasal 2 dari Kisah Para Rasul ada dua hal yang penting yang perlu ibu-ibu ketahui, yaitu berbicara mengenai bersaksi dan tentang Roh Kudus. Jadi di dalam pasal 2 ayat 41 sampai 47 ini itu juga ada kaitan tentang Roh Kudus dan bersaksi. Karena itu diberikan cara hidup jemaat yang pertama, gaya hidup orang Kristen pada mula-mula saat itu. Mereka juga bersaksi melalui kehidupan mereka masing-masing. Di dalam ayat 41, ibu-ibu, saya bacakan ya. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa. Bahwa 3.000 jiwa. Ditulis kata 3.000 jiwa itu yang ditulis untuk jumlah laki-laki. Karena memang orang-orang Yahudi perhitungan untuk jumlah hanya dihitung laki-laki, perempuan nggak dihitung, anak-anak apalagi. Berarti kata 3.000 jiwa itu pasti lebih dari 3.000 dengan wanita-wanitanya, para ibu-ibunya tentunya. Dan dikatakan orang-orang itu menerima perkataannya. Perkataannya siapa di sini? Perkataannya Petrus. Dari ayat 41 ini ada kaitannya dengan perikop yang di atas, yang dimana Petrus berkhotbah, dan khotbah Petrus itu menghasilkan, membuahkan hasil khotbahnya itu 3.000 jiwa itu. Luar biasa saudara, bukan?
Dan bagi saya luar biasanya bukan Petrus yang berkhotbah, yang kehebatan Petrus, bukan. Sekali lagi bukan Petrus yang hebat. Kenapa? Jelas di sini ada peranan, ada kemampuan yang di luar dari kemampuan Petrus, membuat sampai banyak orang-orang menerima perkataannya dan memberi diri, dibaptis. Mereka bertobat, percaya Yesus Kristus. Dan itu adalah peranan dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan Petrus sehingga Petrus bisa menyampaikan khotbah dengan luar biasa. Petrus bisa mengutip perjanjian lama dari kitab Yoel sampai Mazmur. Petrus Tuhan pakai juga membicarakan tentang Daud yang berbicara pada yang kudus itu. Siapa yang dimaksud Daud, orang yang kudus itu? Jelas adalah Yesus Kristus. Jadi dia mengaitkan kitab perjanjian lama itu dari kitab Mazmur, kitab Yoel sampai membahas tentang Yesus Kristus. Yang membuat orang termangu-mangu dan takjub. Dengan peranan Roh Kudus pun mereka bertobat, menerima Yesus dan mau dibaptis. Saudara, kita melihat bagaimana selanjutnya mereka yang percaya pada Yesus itu. 3.000 lebih orang yang dibaptis yang bertobat, memperlihatkan hidup mereka yang berbeda. Hidup mereka menunjukkan gaya hidup orang Kristen, murid Tuhan yang berubah. Apa yang berubah di sini? Kita melihat gaya hidup mereka, ayat yang ke-42. 42 mengatakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Luar biasa saudara, mereka memperlihatkan kehidupan hidup, cara hidup sebagai anak Tuhan, orang Kristen yang bertobat, yang percaya pada Yesus. Ada satu ilustrasi ibu-ibu, ilustrasi tentang seorang miliuner yang memiliki harta yang luar biasa. Dia menelpon salah satu dari seorang ibu di sini. Dia menelpon dan mengatakan, saya mau memberitahukan kepada Anda bahwa saya akan mewariskan harta saya. Gimana ibu-ibu? Kalau ibu mendengar dapatkan calling, panggilan, telepon dari bapak miliuner itu dan mengatakan akan mewariskan hartanya kepada ibu, ibu-ibu di sini pasti gimana responnya, reaksinya? Pasti senang bukan? Pasti sudah membayangkan, apalagi dikatakan oleh bapak miliuner ini yang mau mewariskan hartanya, saya akan mewariskan harta saya 100 triliun. Waduh, 100 triliun. Untuk 1 miliar aja gimana uangnya, nolnya aja kita kurang tahu berapa. 9 triliun. Lalu bapak miliuner ini pun mengatakan, ibu bisa mengambilnya setiap tahun 10 miliar untuk warisan itu, untuk ibu pakai. Wah, saya sudah membayangkan, pasti ibu-ibu mengatur 10 miliar 1 tahun itu, lalu wah saya akan membelikan apa ya untuk 10 miliar, rumah, mobil yang mewah, atau setidaknya pasti ingat buat gereja GKA Immanuel kan, saya akan sumbangkan, saya akan persembahkan 10%-nya, atau saya juga akan mendukung pelayanan misi GKA Immanuel, pelayanan-pelayanan yang lainnya GKA Immanuel, saya akan dukung pekerjaan Tuhan. Itu
saudara sudah membayangkan dan memimpikan dalam mendapatkan warisan yang sebanyak itu. Jangan lupa ibu-ibu, Allah juga mau mewariskan kepada ibu-ibu, dan warisan itu lebih berharga, lebih mahal, lebih ternilai dari 100 triliun, dari 10 miliar yang setiap tahun. Warisan apakah itu? Allah mewariskan kepada ibu-ibu yang tak ternilai, yang sangat berharga itu dari segala uang yang ada di dunia ini, adalah pengampunan dosa dan yang kedua, Roh Kudus. Dia memberikan warisan kepada saudara, pengampunan dosa dan Roh Kudus. Itu tidak bisa dibeli oleh uang sebanyak apapun. Harta yang ada di dunia tidak bisa membeli dua warisan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara. Kenapa? Karena Yesus sudah membelinya dengan harga yang ternilai, dengan harga yang berharga, yang sangat berharga, yaitu memberikan hidupnya mati di kayu salib. Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Untuk mengampuni dosa-dosa saudara dan saya. Karena itu tidak bisa dibeli. Pengampunan dosa itu tidak bisa dibeli dengan uang, dengan harta. Hanya dengan melalui Yesus Kristus, dosa itu bisa disucikan, diampuni oleh darahnya yang kudus. Yang kedua, Roh Kudus. Roh Tuhan itu Tuhan karuniakan, Tuhan kirim kepada kita, dan itu pun tidak bisa dibeli oleh orang, oleh uang, oleh harta, oleh manusia apapun yang terkaya, yang tersohor pun tidak bisa dibeli. Dan Roh Kudus itu diberikan, dikaruniakan, dianugerahkan kepada kita yang percaya. Gratis. Dan Roh Kudus itu tinggal diam di dalam hidup saudara dan saya. Jadi ayat 42 ini kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang hidup, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, menunjukkan suatu gaya ciri yang berbeda hidup mereka. Hidup apa yang berbeda? Yaitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kata bertekun di sini adalah bertahan dalam jangka panjang dengan berfokus dan dikerjakan dan dilakukan. Jadi kata bertekun di sini berjangka panjang, untuk terus-menerus berfokus dan mereka melakukannya. Melakukan apa? Di dalam belajar, di dalam mengikuti pengajaran rasul-rasul. Apa pengajaran rasul-rasul itu? Ya jelas, rasul-rasul mengajarkan tentang Yesus Kristus. Ajaran rasul-rasul menonjolkan, mengingatkan dan memperlihatkan siapakah Yesus, sehingga mereka harus mengenal dan lebih mengenal secara dalam Yesus itu. Juga di dalam persekutuan. Persekutuan apa? Persekutuan di dalam Yesus. Jadi saudara, yang kita bisa melihat ibu-ibu di sini, mereka sebagai orang yang sudah percaya pada Yesus dan menyadari Roh Kudus ada di dalam hidupnya, mereka punya satu gairah, kerinduan yang dalam, yang dimana Roh Kudus pun bekerja di dalam hidup mereka, membuat mereka mau bertekun, mau terus-menerus belajar, mendalami pengajaran rasul-rasul. Karena mereka tidak cukup hanya mempercayai, tidak cukup untuk dibaptis, tapi mau bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dengan apa? Mereka mengasah
seperti pisau, saudara. Saudara, ibu-ibu paling senang bukan pisau yang tajam daripada pisau yang tumpul, bukan? Di dapur punya pisau yang tumpul, pernah dipakai? Pasti tidak. Tapi yang dipakai oleh ibu-ibu di rumah, di dapur, untuk memasak, memotong, pasti pisau yang tajam. Demikian juga kita seperti pisau itu untuk mempertajam iman kita, pengenalan kita dengan Tuhan. Kita mau mengasah pengetahuan kita untuk lebih belajar, untuk lebih mengenal siapakah Yesus itu. Dan di dalam ikut di dalam persekutuan yang makin menguatkan iman kita, mempertajam iman kita untuk membuat kita semakin tahu Yesus itu, sehingga kita semakin mengasihi Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, kita melihat di dalam ayat 43 cara hidup orang Kristen mula-mula. Selain mereka mengasah pikiran, pengetahuan mereka, pengenalan mereka pada Yesus dengan belajar, mendalami dan bertumbuh imannya, pengetahuannya di dalam Yesus Kristus, di dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, cara hidup mereka adalah ayat 43. Dikatakan, bukan 44, ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaannya mereka adalah kepunyaan bersama. Di sini kita melihat tentang adanya kesatuan, kesehatian. Ayat 44, tetap bersatu. Menjadi orang percaya tetap bersatu. Kata bersatu, hati artinya hidup mereka tidak dapat digoyahkan dari luar. Tidak bertengkar, tidak pecah, mengundurkan diri, memisahkan diri hanya gara-gara masalah sepele, masalah-masalah yang kecil, atau hanya gara-gara menonjolkan ego, harga diri, kita memisahkan diri di dalam persekutuan. Tapi di dalam gaya hidup orang Kristen mula-mula, mereka dikatakan terus bersatu. Kata terus bersatu itu bukan hanya pada saat itu, pada saat mereka ada berkumpul di rumah. Mereka pada waktu penantian pasal 2 ayat 1 menantikan kedatangan Roh Kudus, mereka pun sudah menyatakan dan melakukan hidup yang bersatu, berkumpul di dalam rumah, menantikan janji Allah itu, Roh Kudus yang akan dikirimkan. Mereka sudah bersatu, dan di sini mereka mau praktikkannya dengan kehidupan mereka yang terus bersatu. Jadi tidak digoyahkan, tidak dari luar yang membuat mereka pecah, tapi mereka terus bersatu. Dan apa yang dilakukan di dalam terus bersatu, mereka mementingkan kepentingan bersama. Mereka mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi, egonya dan segala diri mereka untuk pengen dilihat, dihargai. Tetapi mereka memfokuskan terus bersatu karena untuk mementingkan kepentingan bersama. Itulah yang menunjukkan kata terus bersatu, melihat bahwa kita ada satu keakraban. Tadi ada asah yang belajar bersama, belajar pengajaran rasul-rasul. Sekarang mereka memperlihatkan keakraban, hidup yang akur, yang terus bersatu dan peduli kepada orang lain, mementingkan kepentingan orang lain. Di mana kita melihat di ayat berikutnya,
Di ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi mereka bukan orang yang kaya, ada memang yang kaya, tapi juga ada orang yang tidak kaya. Tetapi dikatakan di sini ayat 45 mengatakan menjual harta miliknya, itu mengingatkan mereka mau hidup berbagi. Hidup berbagi di dalam keadaan apapun, dalam keadaan kurang pun, dalam keadaan sulit pun, mereka mau mementingkan orang lain, peduli pada hidup yang bersama, pada kepentingan bersama itu. Hidup berbagi. Karena mereka memahami harta mereka di dalam ayat 45. Memahami harta yang mereka miliki itu adalah titipan Tuhan. Cinta mereka, kasih mereka tidak melebihi dari harta untuk mencintai Tuhannya, Yesus Kristus. Mereka lebih mementingkan cinta kasih Yesus daripada yang lain-lain itu. Mereka memahami harta, kekayaan yang mereka miliki itu adalah titipan Tuhan. Itu adalah Tuhan menitipkan, mempercayai untuk mereka menggunakan apa yang mereka miliki itu untuk membantu saudara seimannya, membantu orang lain yang di dalam kesukaran, yang di dalam kesulitan, untuk menolong mereka. Jadi tidak memikirkan diri sendiri, hidup berbagi. Saudara, ibu-ibu yang terkasih, mereka hidup akur, rukun, dan mereka juga memperlihatkan sukacita. Sukacita yang besar memenuhi hati mereka semuanya. Itu disebabkan karena mereka terdapat keikhlasan untuk saling membantu satu dengan yang lain. Sukacita itulah yang meringankan segala beban mereka. Karena di dalam hidup mereka ada api Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan mereka sukacita itu. Api Roh Kudus itu hidup di dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat menunjukkan hidup yang berbagi. Yang selanjutnya saudara, kita bisa melihat di dalam Yohanes 13. Ingat, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, Yesus sendiri yang mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Itu dasar mereka. Hidup dapat bersatu, hidup rukun, hidup akrab satu dengan yang lain, hidup dapat berbagi dengan yang lain karena mempraktekkan firman Tuhan, perintah Yesus Kristus untuk saling mengasihi. Jadi keindahan gereja bukan dilihat dari gedung. Keindahan gereja dilihat dari kehidupan jemaatnya, dari kehidupan orang-orang Kristen yang hidup mengasah untuk terus belajar, terus mengenal Yesus lebih dalam dan mau bertumbuh di dalam firman-Nya dan mau hidup saling akrab, saling mengasihi satu dengan yang lain. Marilah saudara, saya percaya bahwa saudara-saudara dapat melakukan firman ini karena kita memiliki Roh Kudus. Api Roh Kudus hidup di dalam hidup saudara dan saya, yang memampukan kita, yang memampukan orang percaya untuk bersaksi. Dan bersaksi dalam apa? Kehidupan
masing-masing. Ketika kita saat ini ada dirumahkan, di dalam masa pandemi, kondisi yang sulit, pandemi corona, COVID-19 ini, biarlah kita mau mengasah hidup kita, menggunakan waktu kita untuk bertumbuh di dalam firman, untuk terus belajar dan mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, akrab dan akur dengan saudara-saudara dan keluarga kita dan orang lain, peduli dan hidup berbagi dan saling mengasihi, dan lebih lagi kita mau hidup akrab dengan Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau mewariskan yang terindah di dalam hidup kami, yaitu pengampunan dosa dan Roh Kudus yang Kau kirimkan dan tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu, orang percaya yang terus bersaksi, baik di dalam kehidupan kami di rumah, sebagai ibu, sebagai istri, kami dapat bersaksi, menunjukkan cara hidup yang berbeda, hidup yang berubah, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kami semuanya, memberkati ibu-ibu, memberkati komisi kami, wanita Unike GKA Immanuel. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, mari kita mengakhiri ibadah komisi wanita hari ini dengan pujian Bapa terima kasih.